Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga antum sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ustazah, bertemu dengan ustazah di pembelajaran daring dengan mata pelajaran agama. Baiklah anak-anak ustazah, simak video pembelajaran ustazah sampai selesai. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau telah terhindar dari bahaya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada sholat saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Adapun hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya dari Abu Bakar, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sedangkan dasar hukum untuk sujud sahwi adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apabila ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan salatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sedangkan dasar hukum untuk sujud tilawah dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Sebab-sebab seseorang melakukan sujud syukur adalah yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya mendapatkan kabar yang menggembirakan. Yang kedua, terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Maksudnya apabila kita terhindar dari bahaya atau bencana yang ketika itu terjadi. Sebab-sebab seseorang melakukan sujud sahwi adalah yang pertama, lupa atau meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa melakukan tasahud awal. Dan yang keempat, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Sebab-sebab seseorang melakukan sujud tilawah adalah sujud tilawah dilakukan pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajadah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Dari sujud syukur adalah orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Sedangkan hikmah dari sujud sahwi adalah manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Karena manusia tempat salah dan lupa, harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Sedangkan hikmah dari sujud sahwi adalah
dijauhkan dari godaan setan. Kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Dan yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak Ustazah, untuk materi kita pada pagi hari ini masalah sujud syukur, sujud sawi dan sujud tilawah, Ustazah cukupkan sampai di sini. Ustazah tutup pembelajaran pagi ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.